Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru Ahmad Putra dalam channel Math Class Official. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Namun hanya sebatas pada pengertian fungsi, kemudian cara menyatakan fungsi, dan menentukan nilai fungsi. Untuk yang pertama adalah pengertian fungsi. Misalkan A dan B adalah dua himpunan tidak kosong, suatu fungsi dari A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B, dan ditulis F memetakan A ke B. Jadi semisal saya memiliki anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Kemudian saya pasangkan dari A ke B. Nah, maka sesuai aturan fungsi ini untuk daerah asalnya kan dari sini ya, dari A, ini harus memiliki tepat satu anggota saja dan harus memiliki pasangan di kodomain atau daerah B. Sehingga daerah asal fungsi itu adalah disebut juga dengan domain atau daerah asal yang dinotasikan dengan DF, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian daerah kodomain atau daerah B yang dinotasikan dengan KF, yaitu anggotanya 1, 4, 9, 16, 25, dan 36. Kemudian untuk daerah hasilnya yaitu kodomain yang memiliki pasangan di domain, itu disebut juga dengan range, dinotasikan dengan RF, anggotanya adalah 1, 4, 9, 16, 25. Jadi 36 ini tidak termasuk range karena kodomain ini tidak memiliki pasangan di domain. Selain itu, domain dikenal juga dengan sumbu X. Jadi daerah asal ini dikenal juga dengan sumbu X, sedangkan daerah B ini dikenal dengan sumbu Y atau sama dengan Fx. Kemudian contoh pertama, manakah termasuk fungsi pada gambar diagram panah berikut? Tentukan pula domain, kodomain, dan range. Untuk gambar yang pertama, kalian perhatikan daerah asalnya, karena panahnya dari kiri ke kanan, berarti asalnya adalah daerah A. Karena daerah asalnya dia memiliki anggota pasangan di kodomain, dan A ini tidak bercabang, maka A ini termasuk fungsi dengan domain atau daerah asalnya yaitu ABC dan kodomainnya XYZ, serta range-nya adalah XYZ karena XYZ ini semua punya pasangan di domain. Untuk gambar yang kedua, kalian perhatikan asalnya juga dari A, kemudian A ini memiliki pasangan anggota di B, dan A ini tidak bercabang, maka gambar 2 ini juga termasuk fungsi dengan domainnya yaitu daerah asalnya yaitu ABC, kemudian daerah kawannya yaitu XYZ, serta range-nya adalah X dan Y. Z ini tidak termasuk ya, karena dia tidak memiliki pasangan di domain. Untuk gambar yang ketiga, kalian perhatikan gambarnya. C ini tidak memiliki pasangan dan A ini pasangannya ada dua bercabang. Jelas berarti ini bukan fungsi. Sehingga domainnya, dia juga punya domain meskipun bukan fungsi. Domainnya yaitu ABC, kemudian kodomainnya adalah XYZ, dan range-nya yaitu juga XYZ karena XYZ sama-sama punya pasangan di domain. Untuk gambar yang keempat, C juga tidak memiliki pasangan dan B bercabang, maka dia termasuk bukan fungsi dan memiliki domain ABC, kemudian kodomain XYZ, dan range-nya yaitu X dan Y. Z-nya tidak termasuk ya. Kemudian yang kedua adalah cara menyatakan fungsi. Terdapat 3 cara menyatakan fungsi, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik fungsi. Misal, fx sama dengan 3x plus 1 dengan domain f atau domain fungsinya adalah 0, 1, 2, 3. Nyatakan fungsi tersebut dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik fungsi.
Untuk menyatakan diagram panah pasangan berurutan dan grafik fungsi, terlebih dahulu kita cari range dari domain pada fungsi fx. Kalau kalian perhatikan, kita tentukan range-nya dulu ya. Untuk x sama dengan 0, domain itu adalah sumbu x, jadi x sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Kalian masukkan ke rumus fx dengan cara x-nya kalian ganti dengan domain. Jadi untuk x sama dengan 0, jadi f0 sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. 0 tambah 1 kan 1. Diperoleh koordinat x, y. X-nya adalah 0, y tadi sama dengan fx, hasil fx-nya adalah 1, maka koordinatnya 0,1. Untuk x sama dengan 1, x-nya kalian ganti dengan 1. 3 kali 1, 3 ditambah 1 adalah 4, maka diperoleh koordinat x-nya 1 dan y-nya adalah fx sama dengan 4. Jadi koordinatnya adalah 1,4. Untuk x sama dengan 2 atau f2 sama dengan 3 dikali 2 tambah 1, 6 tambah 1 adalah 7. Diperoleh koordinat x-nya 2 dan y-nya adalah 7, maka koordinatnya 2,7. Sedangkan untuk x sama dengan 3, f3 sama dengan 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 10. Diperoleh koordinat x-nya 3 dan fx-nya adalah 10. Maka, bila dinyatakan dengan diagram panah, 0, 1, 2, 3 ini kalian gunakan sebagai domain atau sumbu x ya. Sedangkan 1, 4, 7, 10 kalian gunakan sebagai kodomain. Jadi kalian gambar 0, 1, 2, 3 daerah A, kemudian 1, 4, 7, 10 sebagai himpunan B, kemudian 0,1 artinya 0 kalian pasangkan dengan 1, 1 pasangkan dengan 4, 2 pasangkan dengan 7, dan 3 kalian pasangkan dengan 10. Untuk selanjutnya adalah cara menyatakan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Setelah yang kita cari tadi, dia akan diperoleh koordinat yaitu 01, 14, 27, dan 3,10. Ini adalah salah contohnya bentuk dari menyatakan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan. Kemudian jika dinyatakan dengan grafik, kalian gambarkan koordinat-koordinat ini dalam bidang kartesius. Sehingga 0,1 kalian gambar, 1,4, 2,7, dan 3,10, kemudian kalian hubungkan dengan suatu garis lurus. Nah, itu cara menyatakan fungsi dengan grafik. Untuk yang ketiga adalah cara menyatakan nilai fungsi. Jadi jika suatu fungsi dan x adalah input untuk fungsi, maka output fungsi fx adalah seperti ilustrasi berikut ya. Misalkan kalian memiliki mesin dengan perintah gandakan masukan atau gandakan input dan kemudian ditambah dengan 5. Misalkan inputnya kalian memiliki x. Ya, x karena gandakan masukan berarti 2x dan kemudian ditambah 5, sehingga outputnya nanti keluarannya adalah 2x ditambah 5. Lah 2x ditambah 5 ini disebut juga dengan y sama dengan fx. Jadi semisal x-nya kalian ganti 4, maka keluarannya adalah 2 dikali 4 ditambah 5, 8 tambah 5 adalah 13. Misalkan x-nya kalian masukkan 0, jadi 2 dikali 0 tambah 5 adalah keluarannya adalah 5. Jadi nanti x-nya ini mengikuti inputnya apa. Jadi dia kalian tinggal memasukkan aja ya, atau mengganti, mensubstitusikan. Contoh 3, diketahui fx sama dengan 1 per x min 1. Tentukan f0, ft, dan fx min 1. Untuk f0, maka kalian perhatikan x-nya kalian ganti dengan 0. Jadi f0 sama dengan 1, x dikurangi 0, maka 0 dikurangi 1 sama dengan 1 per min 1 sama dengan negatif 1. Kemudian untuk ft, maka x-nya kalian substitusi atau kalian ganti dengan t. Jadi 1 per t min 1. Untuk selanjutnya yang c adalah fx min 1, maka x-nya harus kalian ganti dengan x min 1. Sehingga menjadi 1 per x min 1 dikurangi 1 ya. X-nya kan kalian ganti dengan x min 1. Sehingga bisa disederhanakan 1 per x min 1 dan min 1 sama dengan min 2. Jadi fx min 1 sama dengan per x min 2.
Untuk contoh selanjutnya adalah diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x. Tentukan fx dikurangi f2 per x min 2. Kita cari dulu bentuknya ya. Karena dia fx berarti dia tetap fx sama dengan x kuadrat min 3x, jangan kalian ganti. Kemudian dikurangi f2, maka x nya nanti kalian ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 per x min 2. X min 2 ini kan bukan fungsi ya, jadi dia tetap x min 2. Kemudian kalian sederhanakan x kuadrat min 3x minus 2 kuadrat kan 4, minus 3 kali 2 6 per x minus 2. Kemudian kalian sederhanakan x kuadrat min 3x minus 4 minus 6 minus 10 ya per x min 2. Kemudian untuk menyederhanakan bentuk ini, kalau kalian ingat fungsi rasional pada pembahasan kemarin, atas kalian faktorkan ya. Kemudian ketemu x min 2 kali x plus 5. Karena ada faktor yang sama yaitu x min 2, x minus 2 kalian coret sehingga menyisakan x plus 5. Jadi hasil fx dikurangi f2 per x min 2 adalah x min 5. Untuk contoh selanjutnya adalah contoh 5. Jika fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah y dan gz sama dengan z min 2, berapakah nilai f2, g1? Kalau kalian perhatikan nanti f2, 2 ini adalah bertindak sebagai sumbu x, sedangkan g1 ini nanti adalah sumbu y. Sehingga untuk mencari nilai sumbu y, kalian masukkan ke rumus gz, karena g1 berarti nanti hubungannya dengan gz ya, untuk mencari nilai y. Substitusikan 1 untuk z sama dengan g1 ya. G1 kalian masukkan ke gz, jadi 1 dikurangi 2 sama dengan minus 1. Jadi nanti nilai y-nya adalah minus 1 dan x-nya adalah 2. Nanti kalian masukkan ke rumus fx, y. Sehingga f2, g1, x-nya kalian ganti 2, y-nya kalian ganti dengan minus 1 ya. 2 kuadrat tambah minus 1 kuadrat ditambah minus 1, 4 ditambah 1 plus ketemu negatif jadi negatif 1 sama dengan 5 dikurangi 1 adalah 4. Maka nilai dari f2, g1 adalah 4. Baiklah, sekian pembahasan video pada bagian 1 kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya silakan saksikan video bagian kedua. Kalau kalian kurang memahami pada video bagian 1 ini, coba kalian play ulang. Untuk pertanyaan dan kalau kalian kurang paham, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.